Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Suci. Saya dan Sisko Silaban. Nama saya Herunisa. Nama saya Cynthia Dewi. Nama saya Fatimah Anggraini. Nama saya Victoria Rosa Salvatore. Nama saya Fioren Johari. Kelompok kami memilih PT Sumbo Jaya untuk diwawancarai. Berikut adalah hasil video wawancara kelompok kami. Ibu, selamat siang. Mohon mengganggu waktu Ibu. Kami perwakilan dari teman-teman yang lain ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas PTS kami dengan tema pengukuran kinerja pada perusahaan PT Sumbo ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suci Yusya, lalu teman saya Victoria Rosa dan Fatimah Anggraini. Langsung saja Ibu untuk wawancaranya. Ibu, maaf, bolehkah Ibu menggambarkan ini sedikit sejarah tentang perusahaan PT Sumbo ini? Oh, sejarahnya Iya. tahu sejarahnya. Iya, yang setahu Ibu aja. Perusahaan ini berdiri tahun 2001. Itu didirikan oleh Mr. Lee Jinsu dan Ibu Angela. Ini perusahaan ini sudah berdiri 22 tahun. Dulu waktu mendirikan ini, Mr. Lee Jinsu-nya masih warga negara Korea. Sekarang sudah warga negara Indonesia. Jadi ini yang pertama kita dirikan. Pertama Factory 1, setelah itu kita kembangkan jadi ambil di sini lahan jadi Factory 2. Di total kita karyawannya sekitar 2000 karyawan, karena ini kapasitasnya 2000 karyawan ya. Ini karena sekarang lagi sepi order, jadi kondisinya kita pengurangan. Ini lebih susah ya, karena mungkin lagi masuk tahun politik, perang dunia, jadi kondisi ekonomi global juga tidak support gitu. Waktu kita COVID malah kita tidak ada pengurangan atau pemutusan kontrak. Jadi ya karena situasi dunia saat ini susah, nggak mau kita juga kena imbasnya. Nah, kita juga ada sister company. Yang pertama perusahaan yang pertama kali berdiri adalah Heisu di Korea. Kami yang kedua di sini. Di sana itu sebagai trading, perusahaan trading. Maksudnya mereka yang perusahaan itu yang cari order, kemudian disampaikan ke perusahaan lain. Nah, setelah kita buka pabrik di sini, Heisu akhirnya kasih order ke kita sebagai sister company. Terus waktu itu kita juga buka lagi satu lagi PT Yurindo Apparel, bergerak di bidang yang sama, Garmin juga. Dan tahun lalu, tahun 2022 kita buka lagi PT Sumbo Jaya yang kedua di Subang, lebih besar dari sini. Tapi karyawannya masih sedikit karena masih baru ya, sekitar 600 karyawan. Ya, lebih banyak. Semuanya lebih banyak yang ini. Kalau yang di Yurindo Apparel 1200. Ini masih sama. Sama. Yurindo Apparel kira-kira 100 meter dari sini. Bentuknya sama. Ownernya sama. Maaf, saya bicara sama Ibu. Silakan. Oh iya. Saya Maruk Taksi Manjuntak. Saya di sini bicara merangkap compliance. Untuk bicaranya pensiun, tentunya saya compliance manager, karena misalnya pensiun saya rangkap jabatannya, jadi mereka HRD juga mereka compliance juga. Compliance itu setiap perusahaan buyer yang mau mengirimkan order, yang mau kasih order ke kita, dia harus memastikan bahwa perusahaan ini comply maksudnya diakui, maksudnya dia tidak mau mengasih order pada perusahaan yang memperlakukan karyawannya tidak baik, lingkungan kerjanya, upahnya tidak sesuai,
manusiawi, pekerja di bawah umur itu kita harus memastikan, buyer itu harus memastikan bahwa pekerjaan yang diberikan ke kami itu benar-benar memenuhi standar mereka. Jadi mereka harus audit dulu, kadang 2 hari, kadang setengah hari, mereka harus pastikan bahwa ini memang layak untuk menerapkan order. Kalau audit tidak lolos, kita tidak dapat. Itu tugasnya compliance. Lalu Bu, PT Sumber ini tuh bergerak dalam bidang apa sih? Kita ada 2 factory. Factory 1 itu lebih ke produksinya ke jaket bulu, daun jaket maksudnya dalamnya itu isinya isi bulu. Karena kita kan 80% kita ekspor ke Italia. Nah, kalau factory 2 kita ke fashion maksudnya baju-baju yang biasa kita pakai. Itu ekspornya ke Korea. Baju biasa, baju olahraga yang tidak pakai bulu-bulu. Ibu maaf, kita kan wawancaranya itu bertema metode penilaian dan pengukuran kinerja di PT ini ya. Jadi apa saja metode penilaian dan pengukuran kinerja di PT Sumbo ini Bu, kalau boleh tahu? Ukuran kinerjanya dari targetnya. Iya, boleh Bu. Ya, target. Setiap hari kan kita ada target. Misalnya kita mau jahit model style yang ini, target seharinya, target per jamnya berapa. Sebelum kita menetapkan target, kita udah uji coba dulu bahwa model seperti ini bisa dikerjakan dengan orang yang ahli, misalnya 50 piece dalam sejam, kalikan jam kerjanya 7 jam, di jam kerjanya produktifnya misalnya 50 kali 7 berarti 350 target per hari. Itu kita melihatnya dari situ, terus kita lihat mereka mencapai apakah penilaian kinerja juga seperti itu ya. Jadi terus selain itu juga pasti supportnya absensi kinerja juga. Kami menilai mereka dari pencapaian target yang diberikan kepada dia setiap harinya, setiap bulannya, terus absensinya, terus apa lagi ya, attitude-nya, patuh atau tidaknya kepada perintah atasan. Itu juga penilaian kinerja. Karena setiap akhir bulan kita ada juga seperti tunjangan keahlian. Tunjangan keahlian itu, karena kalau di sini bilangnya grade ya, keahlian itu. Dia biarpun dia kerja cepat, kerja ini, tapi kalau tidak ada itu grade-nya mungkin angin. Nah, itu semuanya itu sih sebenarnya. Yang paling penting ya Bu ya. Penilaian kinerjanya. Di dalam penerapan metode penilaian ini, apakah ada kendalanya Bu? Masih biasa. Sebelum kita menentukan semuanya, kita harus sudah melalui praktek dulu. Maksudnya kita uji coba dulu untuk menerapkan ke mereka. Jadi Pasti ada kendala kalau orangnya malas. iya betul. Tapi sejauh ini tidak ada ya Bu. Kira-kira berapa lama untuk mengukur kinerja perusahaan karyawan ini? Kita mengukurnya setiap hari ya. Karena ini kan targetnya. Targetnya setiap hari kita ukur mereka, kemampuan mereka setiap hari. Itu akan ditotal setiap bulan. Rata-rata. Kinerjanya seperti itu maksudnya. Iya, kayak gitu Bu. Iya, setiap hari kita melihat mengukur kinerja. Mungkin ini udah pertanyaan terakhir ya Bu. Jika ada karyawan yang memiliki konflik sama karyawan, apakah ada perusahaan cara menanganinya? Mengenai konflik itu bagaimana? Kita memang ada prosedur untuk penanganan konflik itu ada. Jadi, biasanya itu yang berkonflik itu kan kita tahunya dari atasannya masing-masing. Kita nggak tahu langsung karena kita dapat laporan, kita akan panggil satu persatu dulu.
satu lagi dipanggil dengan adanya Pak. Kita akan terpisah untuk melakukan interview dengan mereka. Setelah itu kita akan pertemukan mereka. Supaya mereka akan kita klarifikasi benar nggak seperti ini. Terus sekarang kadang juga ada pertanyaan, ada enggak gitu ya kita lihat juga ya kita nilai. Setelah itu biasanya sih mereka damai, tidak ada masalah. Tapi ada juga yang kalau damai, misalnya nih seperti contoh, dia lagi nggak perlu untuk diganggu. Biasanya juga biasa bercanda. Jadi dia lagi nggak perlu untuk diganggu. Coret. Coret sama temennya. Terus dia kalau ingat teman, itu tak nanya ya. Oh, luka nih katanya gitu. Aku dong mereka di lapangan. Saya lagi nggak kuat, saya lagi di perayaan itu. Padahal perempuan sama perempuan. Mama siapa? Ya udah, terus gimana? Main lah. Ada lapor polisi gitu. Ada luka. Terus kamu juga salah. Ada jam kerja. Itu ada perusahaan. Jadi gimana? Waduh nggak tahu kalau kerja gitu. Ada juga kadang-kadang yang tidak mau didamaikan dari istri kasih kita mau berdamai ya macam Iya. Itu kebanyakan kalau yang kerja di sini tuh ibu-ibu melihatnya atau gimana? ya ibu biasa Iya, udah berurusan dengan urusan semua itu. tapi banyak juga yang sekolah yang ibu-ibu itu rata-rata Itu yang sekolah mungkin tapi kita tahu ya mereka bisa karena ini garam kan ya, yang dibutuhkan mungkin kreativitas dari tidak ini sepatu itu yang untuk produksi ya soalnya yang bagian bidang kayak gini ya. menangani manusia itu susah nggak gampang ya Iya. Kayak ini juga ada nggak sih yang susah banget gitu menangani konflik yang sama tadi gitu ya sehari-hari. masih konfeksinya Iya. nggak kayak dipasang sana Iya. nggak berkelanjutan gitu udah selesai udah kayak keluarga kok di sini. Nanti kalau dari bayi ini udah paling kita pindah ya dari misalnya nih masih ini tidak ada didamaikan gimana supaya mereka tidak apalagi tidak makin kayak ini ya makin dekat kan makin bergesek-gesek aja jadi kita biasanya solusinya pasti pindah ke lain tidak yang satu yang dipindah ke lain biasanya seperti itu jadi mereka agak jarang ketemu dan mereka biasanya membaikan lagi Habis itu nikah lagi. ya di sini nggak ada yang musuhan kayak apa Iya kan biasanya kan semua ada gitu. nggak ada di sini mungkin karena kesamaan nasib kali ya Iya. sama nasibnya Sama-sama. Ya Bu, mungkin itu saja Bu wawancara dari kami. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata. enggak lah Soalnya kan Bu ini aku tuh soalnya kan grogi juga kan. Masih mau wawancara Ibu Sampai keringetan. ada 7 orang katanya Iya, itu aku dimatiin. Sekian hasil video wawancara kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.